Halo guys, kali ini saya mau bikin tutorial liquid vape buat pemula. Jadi kalian harus ngikutin step by stepnya dari saya. Ini dijamin bagus, cara bikinnya juga simple, cara bikinnya juga gampang. Yang penting kalian tahu dulu apa yang harus dilakukan. Oke, sebagai pengenalannya kita harus tahu dulu bahan-bahan apa yang digunakan. Jadi untuk bahan intinya kita pakai VG. Orang bilang itu VG. Ini vegetable glycerin. Jadi kalian harus tahu dulu nih, ini fungsinya apa nih? VG ini fungsinya apa? VG ini adalah bahan utama yang membuat vape kalian keluar uap banyak gitu. Jadi semakin tinggi VG-nya ini tadi, semakin tinggi juga semakin tebal gitu, semakin tebal juga asap bukan asap ya, uap yang dikeluarkan gitu. Nah, setelah itu kita harus tahu juga namanya PG, propylene glycol, orang bilang itu PG. Nah, ini adalah bahan pelarutnya. Jadi kalian harus tahu nih bahan pelarutnya apa ya. Ini dia bahan pelarutnya tuh, PG-nya. Jadi bahan utama ini adalah VG dan PG. Yang putih VG ya, yang merah PG, jangan sampai salah. Yang kental ini VG, yang cair ini PG, karena ini untuk pelarutnya. Nah, sebelum bikin kalian harus tahu dulu nih cocoknya kalian buat liquid di rasio berapa nih. Kan ada nih liquid dengan rasio 70-30, 60-40, 50-50. Nah, 50-50 itu biasa dipakai untuk salt atau pot friendly atau apalah itu ya. Karena semakin perbandingannya, semakin VG-nya semakin kecil, PG-nya besar, dia akan mudah larut atau semakin encer gitu ya. Tergantung kaliannya mau pakai rasio yang mana dulu. Nah, itu untuk step awal dulu ya. Jadi saya sengaja untuk perkenalkan dulu bahan utamanya. Setelah bahan utamanya udah kalian tahu nih, VG, PG-nya udah tahu. Nah, setelah kalian tahu fungsi bahan tadi, kalian harus juga tahu nih, apalagi nih bahan pendukungnya. Ini bahan pendukung kedua adalah flavor. Bebas, kalian mau pakai flavor apapun bebas. Flavor makanan, flavor apapun itu, yang penting food grade ya. Yang penting food grade. Jadi nggak ada istilah flavor pancing, flavornya kue atau apa. Semuanya flavor yang food grade itu bisa dipakai untuk vape. Jadi semua flavor food grade bisa dipakai untuk vape. Tapi kenapa nggak disarankan untuk flavor yang harganya murah gitu ya? Terlalu murah karena dia punya tingkat konsentrat yang berbeda, konsentrat yang tidak ringan gitu. Jadi kayak gimana ya, dia akan menimbulkan bau-bau yang aneh gitu atau rasa-rasa yang aneh. Biasanya belinya harus apa nih om, harus pakai flavor apa, terserah kalian pakai apa aja, yang penting menurut kalian cocok, pasti bisa kok. Banyak brewer senior yang dia make flavor murah tapi liquidnya jadi dan dipastikan enak. Itu tergantung dari brewernya, tergantung dari kokinya, istilahnya itu kokinya, nggak perlu disebutin namanya. Mereka pakai karobet, ada yang pakai simorim gitu, yang biasa-biasa lah saya bilang itu, tapi berhasil dan saya salut sama brewer ini. Nah, kalau kalian kepingin lebih gampang lagi, kalian bisa pakai flavor-flavor seperti TFA, Capella, Inawera, habis itu Flavor West, atau apapun itu yang di range harga 30 mili sekitar 60-70 ribu. Banyak kok, linknya di Tokped ada. Jadi bebas, kalau untuk flavor bebas. Nah, setelah kalian tahu ini fungsi flavor, ini adalah sebagai penghantar rasa, dimana kita harus mencampurkan ini supaya dia keluar rasa. Jadi fungsi utamanya adalah flavor, adalah untuk mencampurkan rasa, memberi rasanya.
Setelah kalian tahu flavor, kita butuh lagi nih namanya pemanis. Saya bilang ini adalah sweetener, atau ada yang bilang juga sukralos. Kalian perlu nih sukralos, karena sukralos untuk menimbulkan rasa manis. Jadi perlu diingat, sukralos ini 1000 lebih kuat dari gula. Jadi kalian bakal makainya nggak perlu banyak gitu, bakal ngerasa sensasi manis ketika ini dimasukkan. Jadi untuk basic dulu ya, jadi kita bicara basicnya dulu. Jadi setelah basic awalnya, kita tahu bahan awalnya adalah VG sebagai penghantar uap. Semakin banyak VG-nya maka uapnya semakin banyak. PG sebagai pelarut, flavor, dan sweetener, pemanis. Satu lagi yang perlu kalian pakai adalah nikotin cair. Nikotin cair bisa didapat kalau ada yang perlu bahan-bahan, bisa langsung nanti di komen, nanti saya kasih linknya. Ini nikotin cair. Pemakaiannya berapa persen nih? Nah, di step selanjutnya bakal saya kasih tutorialnya sedikit demi sedikit. Jadi biar para pemula ini bisa membuatnya dengan mudah. Yang penting mulai awal dulu kita harus tahu pengenalan dulu. Nah, setelah bahan semua kalian punya, VG punya, BG punya, flavor punya, sukralos punya, nikotin punya, udah saatnya ngebrew. Dan satu lagi yang paling penting dan paling krusial, kalian harus punya takaran. Ini namanya glass breaker. Ini apa ya? Gelas takar. Diusahakan 100 ml. Terus abis itu juga punya ini juga yang untuk takaran 10 ml. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa kau harus pakai 10 ml? Nah, bikin liquid paling gampang. Ini yang banyak orang nggak tahu. Bikin liquid paling gampang, kita harus memulai presentasinya dari per 100. Itu paling mudah. Jangan takut bikin apa namanya, aku ini nih nanti kalau nggak jadilah apalah. Itu nggak usah dulu, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kalian tahu basicnya, cara bikinnya, dipastikan pasti jadi kok, gitu. Dan harus bikinnya per 100 ya. Jadi bisa sih mulai dari 10 mili bisa, cuman kan semakin kecil rasionya akan semakin susah ngitungnya. Jadi saya sarankan untuk bikin ke 100 mili. Ini paling sangat gampang. Karena nanti presentasinya 2%, 3%, 4%. Kalau per 100 kita cuma butuh gelas takar yang 10 mili. Gitu. Jadi kalian harus pakai yang 100 mili minimal. Nah, gimana nih cara bikinnya? Oke, untuk di awal aja ya, saya kasih rasio-rasionya. Misalkan nih, kita bikin liquid dengan rasio 70-30. Maka kalian cuma perlu PG dulu. Yang kalian perlu masukkan adalah PG base atau PG base. Base-nya dulu. Base-nya apa nih? Flavor, katakan ini flavor aku main di 5% gitu. Berarti kalian butuh 5 mili. Setelah itu butuh apa lagi nih? Aku butuh pemanisnya. Pemanisnya katakanlah aku cuma butuh 3%. Berarti cuma butuh 3 mili. Nah, setelah itu nikotin. Aku butuh nikotin nih, strength-nya 3. Nah, nikotin ini juga punya hitungan sendiri. Nanti saya jelaskan cara menghitungnya gimana. Yang pasti yang paling gampang ya, kalau kalian pakai 3 mg, untuk yang strength-nya 100 mg, kalian cuma butuh 3 mili. Nah, sudah masuk semua ya. Tinggal kita total aja. Jadi flavornya 5%, 5 mili. Sukralosnya kalian pakai 3%, 3 mili. Terus habis itu nikotinnya sama pakai 3% atau 3 mili. Jadi totalnya adalah 11 mili. Berarti rasio yang didapatkan untuk PG base-nya adalah 11% alias 11 mili. Nah, tadi kan bikinnya 70-30. Sekarang kita masukkan PG-nya. PG-nya itu dari 30
persen berarti 30 mili, kalian kurangin aja 30 mili kurangin 11 mili dari yang presentasi yang tadi. Jadi total yang perlu kalian masukkan adalah 19 mili PG. Setelah PG masuk nih, kalian masukin aja sisanya VG-nya. Berarti butuh 70% alias 70 mili. Nah, jadi sampean tinggal masukin aja 70 mili. Udah, setelah udah dicampur semua jadi satu, baru kalian campur, kalian mix. Nah, tutorialnya nanti saya bikinin lagi di video selanjutnya. Jadi, penjelasan untuk pertama kali brewer pemula atau kalian yang ngepengen bikin liquid, paling gampang bisa ngikutin tutorial ini. Nanti saya jelaskan, nanti juga saya bikinin tutorial cara masukinnya seperti apa, cara masukinnya flavor seperti apa, dan hitungan nikotin yang paling penting ya. Nanti ada rumusnya juga nikotin ini yang perlu kalian catat di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Salam dari brewer rumahan.